Selamat pagi bagi wisatawan, selamat datang di Kota Solo. Perkenalkan, nama saya Nikita. Saya sebagai pemandu wisata kalian di virtual tour kali ini. Destinasi yang akan kami kunjungi yaitu Museum Rada Pustaka. Dan beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan informasi tentang Museum Rada Pustaka. Kami ucapkan bagi wisatawan, selamat datang di Museum Rada Pustaka. Museum Rada Pustaka ini terletak di Jalan Slamet Riyadi, tidak jauh dari Taman Siwedari. Terdapat sebuah bangunan yang menjadi bukti pentingnya pengarsipan bagi masyarakat Solo. Museum Rada Pustaka ini didirikan pada masa pemerintahan Pakubuwono IX oleh Kanjeng Raden Adipati Sosodiningrat IV di dalam kepatihannya pada tanggal 28 Oktober 1890. Kanjeng Raden Adipati Sosodiningrat IV pernah menjabat sebagai Patih Pakubuwono IX dan Pakubuwono X. Lalu museum ini pun dipindahkan ke lokasi sekarang ini yang berlokasi di Jalan Slamet Riyadi pada tanggal 1 Januari 1913. Kala itu, gedung museum merupakan rumah kediaman seorang warga Belanda yang bernama Johannes Pulser. Lalu karenanya museum ini pun memiliki nama lain yaitu Loji Kadipolo. Secara etimologi, radia berarti pemerintahan dan sementara pustaka berarti surat. Dulunya tempat ini merupakan penyimpanan surat-surat kerajaan, dan dengan seiring berjalannya waktu, yang disimpan di museum ini tidak hanyalah surat, tetapi juga berbagai benda penting yang berhubungan dengan kerajaan. Dan semakin lama, semakin bertambahnya koleksi yang dimiliki, tempat ini pun menjadi museum. Di halaman depan Museum Rada Pustaka ini, wisatawan akan menjumpai sebuah patung dada yang bernama Raden Ngabeni Ranggawardhita. Beliau adalah seorang pujangga keraton Surakarta yang sangat termasyhur yang hidup pada abad ke-19. Lalu patung ini diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1953. Di ruang pertama ini, wisatawan akan menjumpai ruangan yang menyimpan koleksi wayang topeng, topi militer, atau blangkon keraton. Wayang topeng biasanya digunakan untuk pertunjukan sandi tari yang mengambil cerita tentang Panji. Terdapat perbedaan antara topeng Surakarta dengan Yogyakarta, yakni pada kumisnya. Surakarta biasanya memakai rambut asli untuk kumisnya, sedangkan Yogyakarta biasanya ditata. Dan ada juga koleksi blangkon dan topi militer yang dulunya digunakan untuk militer keraton atau kerajaan. Di ruangan sampingnya terdapat koleksi senapan, bedil, kapak, dan meriam pada masa Yaman VOC pada abad ke-16 sampai 17 Masehi, dan memiliki koleksi tombak, lampu gantung, tongkat, koleksi milik Gusti Adijaya, dan kayu ukir patung Bali dengan cerita Ramayana. Ada tokoh Sinta, Rama, dan Dasamuka. Di ruangan kedua ini atau ruangan yang diberi nama Tosanaji atau biasa disebut dengan ruangan logam berharga, di ruangan ini dipamerkan berbagai jenis koleksi senjata. Jenis senjata yang dipamerkan yaitu seperti tombak, keris, pusaka, pedang, anak panah, tameng, dan meriam. Di ruangan berikutnya atau di ruangan keramik, di ruangan ini tersimpan piala dari porselin dari Napoleon Bonaparte untuk Pakubuwono IX. Kebanyakan dari ruangan keramik merupakan alat makan, piring, gelas, ataupun sendok, baik yang berasal dari Kasunanan, Mangkunegaran, ataupun Eropa. Di ruangan keempat ini atau di ruangan perunggu, di ruangan ini menyimpan koleksi arca pada masa Hindu dan Buddha. Sebagai alat upacara keagamaan yang berbahan perunggu, terdapat juga gamelan kuno yang berbentuknya menyerupai kenong dan pancung kunang. Dalam perangkat Jawa, peninggalan koleksi perunggu pada masa abad ke-7 Masehi, benda cagar budaya dari perunggu di Museum Rada Pustaka ini berjumlah 249 buah koleksi, baik arca perunggu maupun benda perunggu. Selanjutnya yaitu di ruangan tengah terdapat koleksi wayang, dan wisatawan akan menjumpai berbagai jenis wayang seperti wayang menat, wayang
kulit, wayang kepar, wayang wahyu, wayang kulit, wayang gedok Madura, wayang beber, dan wayang kulit Bali. Jumlah keseluruhan dari koleksi wayang di Museum Rada Pustaka ini berjumlah sekitar 481 buah wayang. Dan ada juga koleksi satu set gamelan ageng Srendopelo peninggalan dari Raden Ajeng Sosrodiningrat IV dan gamelan Genera yang dinamakan Laras Adi dimainkan oleh satu penabuh gamelan yang dibunyikan dengan dua tangan dan dua kaki menggunakan pedal. Karenanya gamelan Genera ini disebut juga dengan gamelan tunggal. Di ruang memorial yang dulunya kantor Kanjeng Gusti Panembahan Adiwijaya atau kantor Museum Rada Pustaka terakhir. Di ruangan tengah ini terdapat juga ruangan yang biasa disebut dengan ruang Rajamala. Wisatawan akan menjumpai sebuah patung yang terbuat dari kayu yang diukir menyerupai raksasa. Rajamala adalah sosok raksasa penguasa laut. Patung ini merupakan karya dari Pakubuwono V. Patung Rajamala merupakan hiasan bagian depan perahu yang digunakan untuk menjemput permaisuri Pakubuwono IV. Setelah revitalisasi museum tahun 2013 selesai, ruang belakang digunakan untuk menyimpan koleksi miniatur, mata uang, pakaian Jawa Putra, kain batik, serta gambar buku. Miniatur yang tersimpan antara lain yaitu Makam Bangsawan, Imugiri, Panggung Sanggabuana, dan Masjid Agung Demak. Ada juga koleksi numismatika atau mata uang yang berasal dari berbagai negara seperti Indonesia, Australia, Belanda, Singapura, Malaysia, Filipina, dan Amerika. Di Museum Rada Pustaka ini memiliki koleksi gambar buku berjumlah 30 gambar sesuai dengan jumlah buku. Koleksi Krumun dan Beli Jempono adalah alat angkut bangsawan, sejengkang jendang, sesaji digunakan untuk membawa sesaji ke tempat suatu acara yang diadakan oleh keluarga keraton. Di ruangan terakhir dari Museum Rada Pustaka ini juga mempunyai koleksi arca batu yang berasal dari Prambanan Klaten dan Boyolali. Sekitar abad ke-8 Masehi, antara lain yaitu Siwa Madewa, Lingga Agasta, Ganesha, Dewi Wisnu sebagai acara keagamaan. Terdapat juga koleksi lumpung batu sebagai tempat makan dan minum hewan, jarat warang yang berfungsi sebagai saluran air. Kami sudah berada di akhir virtual tour kali ini di Museum Rada Pustaka. Sebelum mengakhiri, apakah ada pertanyaan bagi wisatawan? Jika ada, silakan mengisi di kolom komentar mengenai sejarah dari Museum Rada Pustaka. Kami ucapkan terima kasih bagi wisatawan yang sudah mengikuti virtual tour kali ini. Jika ada salah kata, kami minta maaf. Semoga di virtual tour kali ini wisatawan bisa menambah wawasan baru dan sejarah baru mengenai Museum Rada Pustaka. Terima kasih atas perhatiannya.